Salam anak-anak, jumpa lagi di video pembelajaran fisika. Kali ini kita akan mempelajari tentang zat, wujud zat, dan perubahannya. Yang mana kita sudah sampai di bab 2 dan seperti yang pasti dijelaskan bahwa materi bab 2 ini lebih banyak konsep. Jadi perlu kalian praktikan dan juga kalian perlu untuk membaca di buku dengan teliti, dan jika ada yang ingin ditanyakan itu bisa langsung ditanyakan ke Pak. Jadi kita langsung saja, kita akan masuk di zat, wujud zat, dan perubahannya. Nah, di zat, wujud zat, dan perubahannya ini kita akan mempelajari yang pertama itu tentang sifatnya, yang kedua itu tentang perubahannya, dan yang ketiga tentang klasifikasi. Jadi materi ini nanti akan dibuat dalam 3 video, yaitu yang video pertama, video kali ini tentang sifatnya, nanti video berikutnya perubahan, dan yang ketiga itu klasifikasi. Jadi sebelum kita masuk di sifatnya, kita perlu tahu dulu apa itu materi atau zat. Jadi materi atau zat itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan juga dia memiliki massa. Jadi contohnya adalah kayu ya. Jadi kayu itu mempunyai massa dan juga menempati ruang. Ada contoh lain juga seperti udara atau oksigen. Dia juga termasuk pada materi atau zat, namun kita tidak bisa menyentuh ya. Jadi biasanya itu kita masukkan ke dalam balon baru kita tahu zat oksigen atau udara ini ternyata dia menempati ruang seperti itu. Nah, jadi kita langsung di bagian yang pertama itu kita akan mempelajari tentang sifat. Jadi sifat itu terdiri atas yang pertama itu sifat ekstensif dan yang kedua sifat intensif. Jadi yang pertama kita pelajari dulu tentang sifat ekstensif ini. Jadi sifat ekstensif ini merupakan sifat yang bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Jadi contohnya itu volume atau massa. Misalkan pada volume semakin besar ukuran dari zat tersebut, berarti volume zat tersebut juga semakin besar. Begitu juga dengan masanya ya. Jika masanya itu jumlah zat pada benda itu semakin besar, maka massa benda tersebut itu juga semakin besar. Jadi sifat ekstensif ini dia bergantung pada jumlah atau ukuran zat. Jadi sebenarnya masih banyak contoh lagi, tapi kita hanya pelajari tentang volume dan massa saja. Seperti itu. Sedangkan yang sifat intensif ini dia kebalikan dari sifat ekstensif tadi. Jadi sifat intensif ini sifat yang tidak bergantung pada jumlah atau ukuran zat tersebut. Jadi sifat intensif itu dibedakan menjadi 2 jenis lagi. Yang pertama itu sifat fisis, dan yang kedua itu merupakan sifat kimia. Seperti itu. Jadi ada sifat fisis di sini, ada sifat kimia. Jadi kalau sifat fisis itu dia berhubungan dengan perubahan fisis, dan sifat kimia itu dia berhubungan dengan kemampuan suatu benda untuk melakukan reaksi kimia. Seperti itu. Jadi contoh dari sifat fisis di sini ada beberapa contoh di sini, yaitu warna, bau, kerapatan, titik lebur, titik didih, titik beku, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, dan kekerasan. Jadi kalau warna kita tahu bahwa itu dia sudah pasti berhubungan dengan panjang gelombang yang dipantulkan oleh permukaan zat. Sedangkan kalau bau itu berhubungan dengan gas atau uap yang dikeluarkan oleh zat. Kalau kerapatan itu kita tahu bahwa itu banyaknya massa per satuan volume. Yang kelima itu titik didih, itu suhu terendah suatu zat cair ketika mulai mendidih. Kalau titik lebur itu suhu terendah suatu zat padat ketika mulai
melebur. Sedangkan titik beku, suhu terendah dari suatu zat cair ketika mulai membeku. Sini juga ada daya hantar, yang mana dia berhubungan dengan kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau arus listrik. Seperti itu. Kalau kemagnetan itu berhubungan dengan kemampuan zat untuk dipengaruhi oleh suatu medan magnet ya. Jadi biasanya itu logam ya. Biasanya zat logam. Jadi dia kemampuannya untuk dipengaruhi oleh medan magnet. Berikut kelarutan. Kelarutan ini berhubungan dengan kemampuan suatu zat untuk melarut dalam suatu pelarut. Dan yang terakhir, kekerasan itu berhubungan dengan keras atau lunaknya suatu zat. Jadi ini yang berhubungan dengan sifat fisis ya. Dia terjadi perubahan secara fisis. Sedangkan sifat kimia ini seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa dia memiliki kemampuan untuk melakukan reaksi kimia atau dia memiliki interaksi antar zat. Jadi contoh di sini misalkan mudah atau tidaknya suatu zat itu terbakar. Contohnya kalau kalian lihat di buku itu dia ada satu contohnya alkohol ya. Jadi contohnya alkohol itu dia sangat mudah untuk terbakar seperti itu. Ada juga korosi. Ini berhubungan dengan suatu zat yang mudah untuk mengalami karat ya, atau membentuk karat. Jadi contohnya itu ya besi ya. Jadi besi itu dia dapat mudah sekali berkarat di tempat yang sangat lembab. Ada juga kereaktifan atau yang tadi disinggung dari sifat kimianya, yaitu kemampuan untuk melakukan reaksi kimia itu. Jadi kereaktifan ini dia mudah tidaknya suatu zat untuk bereaksi dengan zat lain. Contohnya ada zat asam dapat bereaksi dengan zat basa menghasilkan garam. Itu nanti kalian pelajari di larutan nanti ya, Pak akan jelaskan. Ada juga kestabilan ya. Jadi kestabilan itu mudah tidaknya suatu zat terurai oleh pengaruh panas. Jadi contohnya itu air ya. Air adalah contoh zat yang cukup stabil, yang mana air dapat berubah menjadi gas oksigen dan gas hidrogen pada suhu 2000 derajat Celcius. Itu. Nanti juga kita akan mempelajari tentang larutan, yang mana larutan itu dia memiliki sifat asam, basa, dan garam. Itu nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya. Jadi yang perlu kalian ingat adalah beberapa hal ini. Yang pertama itu sifat, terdiri dari sifat ekstensif dan intensif. Sifat ekstensif sini meliputi volume dan massa. Ingat juga ya, ekstensif itu berarti dia dipengaruhi oleh ukuran dan jumlah, sedangkan sifat intensif itu tidak. Jadi sifat intensif itu dibagi lagi menjadi dua, fisis dan kimia. Di sini fisis juga ada beberapa contohnya dan juga sifat kimia, dan juga kita akan pelajari tentang larutan yang bersifat asam, basa, dan garam. Jadi ingat, dibaca-baca lagi, terus kalau ada yang masih kurang dipahami bisa langsung bertanya kepada saya. Seperti itu. Jadi sekian untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati. Salam.